Ketika seorang calon suami telah memberikan cincin sebagai tanda pengikat, kamu wanita akan jadi istrinya, ketahuilah, jangan kau terima karena kilau emasnya, atau harga mahalnya, atau karena rupanya, masih banyak yang perlu kau pahami. Simak videonya sampai tuntas. Ketahuilah itu tak lain simbol pengikat untuk mau bersama dalam suka dan duka dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu, tak cukup dengan gaya-gaya mempesona saja untuk kita bahagia di saat pacaran atau baru kenal. Gaya-gaya di video ini memang bikin kita terpesona. Aki-aki iya juga. Iya. Tapi setelah punya anak, 15 tahun kemudian, gaya-gaya begini sudah bikin mubah, sudah tidak waktunya. Kalau sudah berkepanjangan, menimbulkan masalah, apalagi uang kurang-kurang ekonomi susah. Jika dipaksakan malah akan menimbulkan benih-benih, jadi lonte. Perek karena yang perhatian bukan lagi suamimu, tapi masyarakat buaya darat dan keong racun. Aki-aki iya juga. Iya. Ini fakta yang sering terjadi, meski tidak semua wanita. Kalau sudah berkepanjangan, menimbulkan masalah, sebagai istri itu, tak cuma menunggu-nunggu, sambil nyari-nyari kutu. Tidur-tiduran di bangku, ini wanita pemalas, yang menyengsarakan suami, taunya cuma diberi kerjanya cuma ngerumpi-ngerumpi tidur-tiduran di ruang tamu. Men harap-harap, duduk-duduk cuma menunggu harapan saja. Cobalah kamu melihat ke wanita-wanita karir yang tangguh, bekerja di kantor lagi. Hal seperti ini bukanlah mengurangi tanggung jawab ke suami, bukan untuk mengurangi uang jatah nafkah zahir dari suami, tapi untuk kemajuan bersama di hari tua dan masa depan generasi anak-anak kita. Jika pola pikirnya orang-orang pebisnis, kita harus belajar, berusaha, mendirikan usaha, dan buka usaha apapun usaha itu. Kita harus berjuang, tak cuma hongkang-hongkang kaki mengharap-harap, menuntut jatah seperti tukang pala atau preman. Jika pola pikirnya orang-orang berkarir cemerlang, hal semacam ini lebih menjamin generasi kita untuk yang lebih baik. Saya sering melihat di perantauan, orang susah, orang miskin, rata-rata tak lain karena pemalas yang kerjanya cuma mengharap-harap kiriman uang. Saya menang kuis tebak skor min, kata Decul kan. Nggak betul pengen menang kuis Decul. Kalau sudah berkepanjangan, menimbulkan masalah, tak selalu usaha itu berkembang dan maju. Yang lebih menyakitkan lagi, istri yang bekerja di Hong Kong di perantauan, suami yang menganggur cuma mengharap-harap kiriman uang. Gimana itu Jokter? Tak jarang juga suami begitu, main lonte, main judi online. Ini yang sangat parah penderitaan hidup dalam rumah tangga yang saya temukan di perantauan. Membangun rumah tangga itu bukan cuma tuntut-menuntut kewajiban, tapi sama-sama menciptakan. Kamu harus tahu ini. Menciptakan itu dengan ketentuan seperti berikut ini. Nomor 1, disiplin tanpa diawasi. Nomor 2, bekerja tanpa harus diperintah atau terpaksa. Nomor 3, tanggung jawab tanpa harus diminta. Nomor 4, suka bekerja keras, ikhlas lillah, dengan penuh semangat berjuang untuk tujuan dan harapan. Apapun pekerjaanmu, tujuannya tetap satu, menuju harapan yang diimpikan, dengan batas ketentuan. Nah, oleh sebab itu, jangan kau terima cincin pengikat, karena kilau emasnya saja, atau karena mahal harganya, dan juga karena raut rupanya. Masih banyak yang perlu kita pahami, seperti yang sering terjadi ini. Simak baik-baik nasihat kajian dari Ustadz kita, Buya Yahya. Simak baik-baik. Nabi menyebutkan, "Uritu, aku diperlihatkan. Inna aktsara ahli nari an-nisa." Paling banyaknya di neraka itu perempuan. Dia annahunna yukthirna syikata wa yakfurna al-ashira. Sebab banyak perempuan-perempuan itu yang masuk neraka itu yukthirna syikata, ngeluh tok sama suami, dikit-dikit ngeluh tok sama suami, dikit-dikit ngeluh. Wa yakfurnal ashira, enggak mudah syukur, enggak mudah terima kasih pada suami.
kurang terus, kurang terus. Ini contohnya. Istrimu itu ahli neraka kalau tidak tobat. Yang tanya tadi, langsung saja biar dengar istrinya. Istrimu itu ahli neraka kalau tidak tobat. Dia akan menjerumuskan suami masuk neraka. Itu yang model istri kayak begitu. Apalagi kalau dia pintar ngerayu, mintanya sambil gigit kuping. Awas. Bahaya ini wanita-wanita kayak begitu. Bahkan setelah diamati, wanita itu dan laki-laki itu sering salah kiprah, meski kita punya tanggung jawab masing-masing, suami dan istri. Namun yang namanya membina itu tak cuma cukup dengan tanggung jawab masing-masing. Usaha itu tak selalu mulus. Rezeki itu tak seperti air mengalir di sungai Amazon. Sampai sekarang masih mengalir. Rezeki tak seperti itu. Kalau kamu berpikir karena kaya kau terima, karena silau harta, tak selamanya harta itu mencukupi, menjamin bahagia. Ingat itu, para manusia kampret. Kalau kamu berpikir karena rupa, tak selamanya jadi yang terindah. Punya anak, apalagi ekonomi sulit, sudah seperti kampret. Padahal dia sendiri yang bego main kan. Kita lihat, sikapnya juga mulai seperti kampret. Ngarep betul pengen menang kuis itu. Dan mulai seperti rumah tangga kampret. Setelah diamati, wanita itu dan laki-laki itu sering salah kiprah, masalah semakin banyak. Ini yang membuat gejolak seperti kampret. Joper, jomblo permanen, sering bilang kan hidup sendiri itu lebih bahagia, hemat pula, lebih irit, katanya gitu kan. Tapi hidupnya tersiksa juga kan. Melihat orang berduaan boncengan pakai motor, tersiksa pula batinnya. Tapi dia tetap juga ketawa kan. Gimana itu Joper? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Jangan bilang si Joper nggak berusaha kan. Dia berusaha juga PDKT sama orang-orang kan. Sebanyak PDKT sebanyak itu pula yang gagal kan. Iya. Kasihan dia. Aduh, gimana lagi kan. Minta aja surat hanyut lagi kan.